Selamat malam, salam damai sejahtera bagi kita semua yang ada di sini, bahkan saudara-saudaraku yang terkasih yang menonton siaran ini lewat YouTube. Kami rindu setiap para penonton, mohon di-subscribe supaya pemberitaan firman pengajaran ini dapat berlangsung, kalau bisa sampai Tuhan Yesus datang. Kami rindu itu sungguh-sungguh terjadi, dan sekretnya kami sangat membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita belajar dalam kitab Markus pasal 10, upah dalam mengikuti Yesus. Itu berikutnya ayat 28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Inilah pernyataan seorang murid. Rasul Petrus siap meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang Kristen di akhir zaman ini harus punya komitmen seperti Rasul Petrus. Kalau pada loh batu pertama itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Mengutamakan Tuhan lebih dari segala apapun yang ada di dunia ini, sehingga Tuhan sedia kala untuk menolong kita, melindungi dan memelihara kita, mulai dari setiap penyesatan-penyesatan, mulai dari setiap penderitaan-penderitaan dan masalah-masalah. Kita akan dilindungi oleh Tuhan. Penyesatan akan menjadikan manusia itu menjadi gereja palsu, dilambangkan lalang. Dan gereja yang benar itulah digambarkan gandum. Jadi tanda gereja yang benar akan mengalami penyucian. Itu tanda gereja yang benar akan mengalami penyucian sampai menjadi segambar dengan Allah. Itu gereja benar. Jadi penyucian itu akan membuat kita menjadi segambar dengan Allah, sehingga kita menjadi milik Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26. Ini kita segambar dengan Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi inilah segambar. Jadi manusia itu tadinya segambar dengan Allah. Itu tadinya manusia segambar dengan Allah. Tetapi karena berdosa, maka manusia itu kehilangan gambar Allah dan diusir dari Firdaus. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah karena dosa sehingga manusia itu kehilangan gambar Tuhan. Dan mereka diusir dari Firdaus. Di dalam dunia manusia itu bukan bertobat, ya. Malah semua manusia berbuat dosa, bahkan sampai puncaknya dosa. Ini yang menjadi masalah, sehingga tidak ada lagi bukti milik Tuhan, tidak ada lagi bukti milik Allah. Manusia itu kehilangan segala-galanya. Hilang gambar, hilang cap, hilang tulisan, hilang semuanya. Wahyu 13 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai ayat 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu
atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Inilah keadaan manusia. Keadaan manusia umum atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang berdosa, bahkan sampai puncaknya dosa. Mereka tidak memiliki gambar dan lain-lain. Jadi sangat riskan, sebab akan dimampatkan oleh antikris. Kalau kehilangan semua, nanti akan dimampatkan oleh antikris. Dan antikris akan memberi tanda pada dahi, pada tangan, dicap 666. Jadi kalau kita tidak punya cap dari Tuhan, sama dengan tidak ada pemilik, sehingga kesempatan nanti antikris memberi cap kepada manusia itu, sehingga manusia itu milik antikris dan akan binasa selama-lamanya. Bukti dicap 666 atau yang dicap antikris, ini bukti dicap oleh antikris dengan tanda 666. Buktinya bagian A, memiliki pikiran dunia. Nah, ini kalau sudah dicap oleh antikris, ini buktinya. Bagian A, memiliki pikiran dunia. Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Jadi kalau sudah dicap 666, bagian A, memiliki pikiran dunia. Itu kok sudah dicap antikris. Pikiran-pikiran dunia, praktek pikiran dunia, ya. Praktek pikiran dunia. Penyampaian diulang-ulang sampai menangis hamba Tuhan tidak akan mengerti firman Allah, bahkan menolak. Itulah pikiran dunia. Firman pengajaran disampaikan berulang-ulang, gak ngerti-ngerti juga, bahkan menolak. Nah, ini pikiran dunia. Sama dengan menolak salib. Menolak salib, tidak mau sengsara karena Tuhan. Ini pikiran dunia. Tidak mau menderita untuk Tuhan. Buktinya, ibadah melayani hanya perkara-perkara dunia. Artinya, yang rohani dikorbankan untuk mendapatkan jasmani. Inilah manusia yang sudah dicap oleh antikris 666. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikianlah nasibnya. Hanya menaruh pengharapan di dunia ini saja. Tidak ada pengharapan untuk masuk dalam kerajaan surga.
nasibnya paling malang di antara segala manusia. Itu bukti A, ya. Orang yang dicap 666, dicap oleh antikris. Bagian A, hanya memiliki pikiran dunia. Bukti B, memiliki pikiran daging. Nah, ini tadi dunia. B, daging. Roma pasal 8 ayat 5 sampai 7. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Inilah pikiran daging. Bukti dicap, praktek hidupnya akan dikuasai daging. Sama dengan tidak takluk kepada firman Allah. Ini bukti dicap 666. Praktek hidupnya dikuasai daging dan dia tidak takluk kepada firman Allah. Tidak taat kepada firman Allah. Contoh Saul. Ya. Saul dalam masalah dikuasai pikiran daging. Itu Saul, ya. Tuh Raja Saul sudah dalam masalah, tapi pikirannya dikuasai daging. Contoh Petrus kembali menjala ikan. Nah, ini pikiran daging. Akibatnya Saul dan kerajaannya goyah. Goyah. Arti sekarang imam dan raja-raja kandas imamnya. Goyah dalam ibadah pelayanan. Jadi, tetapi juga waktu dalam diberkati. Bisa juga tinggalkan ibadah pelayanan. Sama dengan jabatan pelayanan. 1 Korintus 15, 1 Korintus pasal 15 ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, sehingga tidak taat. Sama dengan kehilangan kerajaan. Jadi kalau hamba Tuhan tinggalkan ibadah pelayanan, itu sama dengan sedang ditolak oleh Tuhan. Tidak akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Itu bukti dicap antikris. Bagian B, ya. Memiliki pikiran daging, ya. Memiliki pikiran daging. Tadi pikiran dunia, itu bagian A. Dunia terus cara berpikir. Ini daging cara berpikirnya. Sekarang C, bukti dicap oleh antikris. Bagian C, Yeremia pasal 3 ayat yang ketiga. Yeremia pasal 3 ayat yang ketiga. Sebab itu dirus hujan tertahan, dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. Ini bukti dicap oleh antikris. Yang bagian C, pikiran dosa sama dengan pikiran najis, ya. Pikiran dosa. Ini bagian C-nya. Kalau sudah dicap oleh antikris, pikirannya najis, ya. Pikiran dosa, garis miring, atau sama dengan pikiran najis. Itu bukti dicap
666 oleh antikris. Sekali lagi, pikiran dosa sama dengan pikiran najis. Artinya najis tetap mempertahankan dosa. Inilah yang disebut najis. Pelacur sama dengan tidak setia. Itu pelacur, tidak setia. Tidak setia pada yang benar, itu pelacur. Tidak setia pada satu laki-laki, ya, itulah Yesus. Sama dengan muka tebal, ini pikiran najis. Tidak setia kepada satu laki-laki, itulah Yesus. Sama dengan muka tebal. Jadi jika hamba Tuhan atau gereja Tuhan dicap 666, sama dengan antikris, dan akan menyembah antikris, menjadi milik antikris. Itu kalau kita tidak dicap oleh Allah. Kalau kita tidak dicap oleh Allah, sama dengan kosong, ya, kosong. Maka masuklah cap antikris. Itu kalau kita kehilangan cap Tuhan, maka kita kosong, maka masuklah cap antikris. Tapi ingat, Tuhan tidak rela, ya, Tuhan tidak rela manusia itu dicap oleh antikris. Tuhan Yesus tidak rela dia, karena dia tahu kita ini adalah ciptaannya. Kita ini hanya debu tanah. Dia tidak rela kalau kita dicap oleh antikris. Oleh sebab itu, Tuhan berusaha untuk memberikan cap Allah, sehingga kita menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Tuhan berusaha. Inilah kebaikan Tuhan. Tapi kita jangan sepele. Kalau Tuhan berusaha, kita harus ikuti usaha Tuhan. Jangan sepele sebagai orang Kristen. Dia tidak rela kalau kita dicap oleh antikris, menjadi milik antikris. Dia mau kita ini dicap oleh Allah dan menjadi milik Allah selama-lamanya. Ada tiga tanda milik Tuhan. Ada tiga tanda milik Tuhan. Ada tiga tanda milik dari Tuhan. Ya, begitu cocok. Ada tiga tanda milik dari Tuhan. Pertama, Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13 ayat 13 dan ayat yang ke-16. Kita baca 13. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Ayat 16. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Ini tanda yang pertama. Tanda milik dari Tuhan yang pertama, yaitu darah penebusan. Darah penebusan. Itu tanda yang pertama. Jadi domba harus disembelih untuk menebus keledai. Nah, itu dikatakan tadi. Domba itu harus disembelih untuk menebus keledai. Nah, ini kena halaman tabernakel, ya. Halaman tabernakel. Jadi keledai itu adalah gambaran bangsa kafir. Nah, jadi kalau kafir lahir, harus Yesus mati. Nah, itu anak domba, ya, itu maksudnya. Keledai bangsa kafir. Jadi bangsa kafir ini tadinya lahir hanya untuk
dibinasakan, yaitu dipatahkan katanya batang lehernya. Artinya tidak ada hubungan dengan Tuhan. Itu bangsa kafir. Jadi harus dipatahkan batang lehernya, karena tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Karena leher itu digambarkan penyembahan. Yesus kepala, kita tubuh. Inilah leher. Jalan Tuhan untuk datang kepada kita. Jalan kita untuk datang kepada Tuhan. Inilah leher. Jembatan, doa, penyembahan. Itu leher. Itulah leher. Jadi kafir itu sama dengan tidak berharga di mata Tuhan. Jadi ingat, sehebat apapun dia orang kafir, itu tidak punya kerohanian. Inilah keadaan kafir, ya. Tidak punya kerohanian. Jadi sehebat apapun kafir itu, di mata Tuhan dia hanya keledai. Lanjut, hanya maaf, anjing dan babi. Itulah bangsa kafir. Itu di mata Tuhan. Mulai dari saya, ya, saya juga bangsa kafir. Harus ditebus oleh darah Yesus. Lalu dikatakan tadi ayat 16, Yesus memberi tanda, ya, atau mengukir pada dahinya dan pada tangan bangsa kafir. Jadi kalau dicap Tuhan, kalau kita dicap oleh Tuhan, juga harus ada buktinya. Harus ada buktinya. Apa buktinya? Mengalami kelepasan dari 6 dosa yang mendarah daging. Itu kalau kita sudah ditebus, ya, sudah diberikan cap dari Tuhan. Harus ada buktinya. Apa itu buktinya? Mengalami kelepasan dari 6 dosa yang mendarah daging. Nah, kita lihat dulu dari 6 dosa yang mendarah daging. Ini dia dosanya. 1 Korintus 5 ayat 7 sampai 8 dulu kita baca. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, dan penipu. Dengan orang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Inilah dia 6 dosa tadi, ya, 6 dosa. Jadi harus lepas dari 6 dosa yang mendarah daging. Domba tadi itu Yesus digambarkan disembelih. Ya, sudah disembelih. Baru ayat 11, inilah dosa yang harus dilepas. Itulah 6 dosa. Tadi dikatakan dosa cabul, dosa mabuk, ya. Cabul, mabuk, 6 dosa. Dosa cabul, dosa mabuk, inilah yang menguasai tubuh, ya. Itu menguasai tubuh. Cabul, mabuk, cabul dosa seks, perzinahan. Mabuk, narkoba, awalnya dari rokok sampai sabu-sabu, narkoba, ya, ganja dan lain-lain. Itulah mengikat tubuh. Jadi kalau orang sudah terikat, bahaya. Apalagi narkoba, ya, apalagi dosa cabul. Nah,
Kerjanya ini selingkuh aja, berzina. Itu sudah terikat. Itu dosa mengikat tubuh. Ya, mengikat tubuh, menguasai tubuh. Baru yang menguasai jiwa tadi dikatakan. Dosa kikir, pemfitnah, dan penipu. Jadi cabul, mabuk, udah 5. 6 dosa ini. Ini mengikat tubuh. Kikir, pemfitnah, dan penipu. Kalau nggak nipu nggak senang. Kalau nggak ngomong-ngomongnya orang memfitnah nggak senang. Baru kikir, celik. Ini terikat jiwanya. Ini mengikat jiwa. Ya. Baru yang menguasai roh, itulah penyembahan berhala. Ya, penyembahan berhala. Jadi 6 dosa ini menguasai tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Penyembahan berhala. Jadi kalau penyembahan berhala ini secara rohani, ya kalau secara jasmani menyembah patung, menyembah kayu, menyembah setan yang lain-lain. Ya. Tapi secara rohani, segala sesuatu yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan, ya, dekat kepada Tuhan, itu adalah berhala. Ya, itu yang secara rohani. Mungkin kerjaan sehingga kita nggak bisa ibadah, kerjaan jadi berhala. Ya. Apalagi karena anak, kita nggak bisa ibadah, anak jadi berhala. Hati-hati, ya. Itu berhala. Sama dengan segala sesuatu yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Itulah yang disebut berhala. Jadi kalau seseorang dikuasai oleh 6 dosa ini, ya, 6 dosa ini, ya, jangan berfilosofik kepada dia. Jangan berfilosofik. Dikatakan tadi, jangan makan bersama dengan dia. Itu sama dengan racun. Dan jangan bergaul. Kalau bisa lepas, maka kita bisa hidup dalam kebenaran. Ini kalau kita bisa lepas dari 6 dosa itu, maka kita bisa hidup dalam kebenaran dan kemurnian. Ya. Kebangunan sama dengan kita bisa menyembah. Murni itu artinya jangan dicampur-campur. Jangan dicampur-campur, ya. Jadi hati-hati. Jangan sampai bergaul dengan orang-orang seperti itu. Ayat 7, 8 tadi dikatakan, hasilnya kita berpesta, bersuasana kerajaan surga. Itulah halaman tabernakel, ya, halaman. Jadi ingat, kalau tidak lepas, maka kesusahan nanti yang akan datang. Itu kalau nggak lepas dari 6 dosa ini, maka yang datang adalah kesusahan. Itu kalau kita tidak bisa lepas. Kalau sudah dimeterai, maka ada suasana kerajaan surga. Inilah meterai yang pertama, ya, meterai yang pertama, darah penebusan. Nah, itu meterai yang pertama. Itulah cap dari Tuhan. Itu cap dari Tuhan. Yang pertama, penebusan oleh darah. Yang kedua, Ulangan pasal 11. Ulangan ada 3 meterai dari Tuhan. Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya
apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi tanda cap dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengukir firman pengajaran yang benar. Dimetrai pada dahi dan pada tangan. Ini cap dari Tuhan. Tadi darah penebusan harus ditebus dari 6 dosa. Harus lepas dari 6 dosa ini. Itulah cabul, mabuk, kikir, penipu, penyembahan berhala, dan pemfitnah. 6 dosa ini harus lepas. Harus dilepas oleh darah penebusan. Yang kedua, Tuhan mengukir firman pengajaran yang benar. Dimeteraikan pada dahi kita dan pada tangan kita. Prosesnya, ini caranya. Prosesnya bagian A. Harus mendengar firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus. Nah, ini supaya bisa dicap, ya, di dahi dan di tangan. Maka ketika kita mendengar, harus dalam urapan Roh Kudus. Itulah firman Allah yang benar. Contoh, seperti perempuan Kanaan. Nah, itu perempuan Kanaan itu, ya. Dia mendengar dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau mendengar tidak sungguh-sungguh, jelas tidak akan bisa mengerti sekalipun Yesus sendiri gurunya. Ini kalau nggak sungguh-sungguh, biarpun Tuhan Yesus gurunya, kalau tidak sungguh-sungguh mendengar, tidak akan bisa mengerti sekalipun Yesus, Tuhan Yesus gurunya. Semoga kita bisa mengerti. Itu proses bagian A, ya, harus sungguh-sungguh. Kalau tidak, Yesus pun gurunya seperti Yudas. Judas tidak mengerti. Sampai mati dia nggak mengerti. Makanya perlu kesungguhan. Apalagi gembalanya cuma manusia biasa. Ya. Walaupun gembalanya penuh dalam urapan, kalau jemaat tidak sungguh-sungguh mendengarnya, tidak akan bisa mengerti. Tidak akan bisa mengerti. Itu proses A. Proses B, Roh Kudus menolong kita, mengukirkannya di dalam hati, ya, di dalam hati. Inilah disebut ruangan suci. Ruangan suci. Kemudian Roh Kudus mengajar kita untuk praktek. Nah, ini proses B. Ini kalau mendengar firman pengajaran. Kalau kita sungguh-sungguh, dia akan menolong kita. Dia akan mengukirkannya di dalam hati kita. Ini dalam penggembalaan. Ini di ruangan suci. Kemudian Roh Kudus mengajar kita untuk praktek. Inilah yang disebut ditulis di tangan. Ditulis di tangan. Jadi Tuhan mengukir atau memeterai. Untuk mengukir dan memeterai, Tuhan harus mati dulu di kayu salib. Dia harus mati di kayu salib. Harus mati. Buktinya, kita lihat 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, ini bukti. Kita akan mengalami penyucian sehingga kita bisa mengasihi, bahkan sampai bisa mengasihi musuh. Bisa mengasihi musuh. Ini bukti. Ya, ini bukti. Tuhan mengukirkannya, dia harus mati di kayu salib. Harus mati di kayu salib.
sehingga kita mengalami penyucian, bisa mengasihi sesama, bahkan sampai bisa mengasihi musuh. Suci itu sama dengan kasih. Itu suci sama dengan kasih. Jadi ya begitu juga para kaum muda, ya, kalau dibilang suci itu kasih. Suami istri, para kaum muda, kesucian itu adalah kasih. Ya, kasih. Nah, jadi kalau para kaum muda katanya kasih tapi minta yang lain-lain, itu bukan suci. Itu najis, ya. Itu gombal. Nah, jadi mengasihi musuh, artinya mengasihi musuh, ya. Mengasihi musuh tujuannya bukan supaya kita seperti kelihatan hebat, bukan. Mengasihi musuh adalah supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa tenang, supaya kita jangan tertuduh. Mungkin ada orang yang kita benci, harus kita ampuni, supaya kita bisa tenang, supaya kita bisa berdoa. Kalau tidak, berdoa pun kita nggak bisa. Tidak ada ketenangan, apalagi kita melihat dia. Makanya Tuhan katakan, ampuni, kasihi, sehingga selesai. Kita bisa dalam keadaan tenang. Itu arti mengasihi musuh. Ya, itu tujuannya. Jadi bukan aneh-aneh. Itu tujuannya. Ya, mengasihi musuh. Sehingga inilah hidup orang benar. Ya. Selalu benar. Orang benar atau selalu benar itu akan dimusuhi oleh orang yang tidak benar. Semoga kita bisa mengerti. Ini kalau kita benar, ya. Kita selalu benar, maka kita akan dimusuhi oleh orang yang tidak benar. Sekarang apa yang harus disucikan? Apa yang harus disucikan? Pertama, mulut. Nah, ini yang mau disucikan. Yaitu mulut. Ini yang mau disucikan. Ulangan 11. Kita lihat di Ulangan 11 tadi. Ulangan 11 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Ulangan 11 18 sampai 19. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku dalam hatimu, dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dan membicarakan. Apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ini yang mau disucikan. Mulut. Untuk apa mulut disucikan? Supaya mulut ini selalu membicarakan firman Allah. Firman pengajaran. Maka mulut ini harus disucikan supaya dia selalu membicarakan firman pengajaran yang benar. Ya, firman pengajaran yang benar, yaitu berkata yang benar dan yang baik, sama dengan berbuat baik. Inilah yang disebut mengasihi sesama, disertai jangan ada dusta, jujur. Itu yang dikatakan mengasihi sesama. Jujur. Jujur. Kita lihat dulu orang jujur. Amsal 15 ayat yang ke-8. Amsal 15 ayat yang ke-8. Amsal 15 ayat yang ke-8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Ini kalau jujur, ya, ini perlunya jujur. Jujur itu sama dengan rumah doa. Itu kalau kita jujur, ya.
rumah doa. Dan doa didengar oleh Tuhan. Itu kalau jujur ya, didengar oleh Tuhan. Jadi kalau kita sudah benar dan murni, pasti ada suasana kerajaan surga. Itu kalau sudah benar, murni, maka ada suasana kerajaan surga. Sekalipun kita masih di bumi, ada suasana kerajaan surga. Jadi kalau sudah tidak ada dusta, kita boleh masuk dalam kerajaan surga. Wahyu 22 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Wahyu 22 ayat 14 sampai 15. Berbahagialah mereka yang membasuh jubah mereka. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ini kalau sudah jujur ya, kalau sudah tidak ada dusta, sama dengan kita boleh masuk dalam kerajaan surga. Anjing katanya, itulah bangsa kafir. Anjing itu artinya pengajaran palsu. Itu anjing. Kafir suka menerima pengajaran palsu. Nah, ini kafir. Itu kafir. Sangat senang kali menerima pengajaran-pengajaran daging, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Orang kafir sangat senang. Ya, sangat senang. Kalau kita sudah ditebus, kita bukan kafir lagi. Kita tidak akan suka dengan pengajaran-pengajaran sesat, dengan pengajaran-pengajaran palsu. Semoga kita bisa mengerti. Sekarang meterai yang ketiga, ya. Tanda, ada 3 tanda milik dari Tuhan. Penebusan darah, ya. Penebusan darah. Yang kedua, firman itu dimeteraikan di dahi dan di tangan. Yang ketiga, Keluaran 28, Keluaran pasal 28 ayat, Keluaran pasal 28 ayat 36 sampai ayat 38. Ini tanda milik dari Tuhan. Cap, ya. Ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau ukirkanlah, diukir seperti meterai, diukirkan seperti meterai kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Ini yang tanda yang ketiga, patam, ya, diukirkan. Itu artinya kudusnya bagi Tuhan, ya, patam. Jadi itu ditaruh ini sorban di depan ini, ya, patam itu. Apa itu patam? Apa itu patam itu? Kita lihat Wahyu 14 ayat 1. Ayat menerangkan ayat, ya. Kita lihat di Wahyu 14. Nah, di sini diterangkan apa itu patam. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Apa itu patam? Nama Tuhan, ya, nama Tuhan. Itu patam tertulis di dahi mereka. Orang 144.000 orang-orang pengikut Tuhan, orang-orang kudus, ada nama Tuhan.
di dahi mereka. Itulah patah. Jadi Tuhan mengukir namanya pada dahi kita. Nah, di tangan, di dahi, sehingga antikris tidak bisa membuat cap. Taruh di dahi kita. Tidak sembarangan, ya. Nah, kita lihat dulu Filipi 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, itulah taruh di dahi kita, dimeteraikan di dahi kita nama Tuhan. Itulah nama di atas segala nama. Ya, nama di atas segala nama. Jadi Tuhan harus mati di kayu salib. Ini artinya percikan darah. Kita juga harus mendapatkan tanda. Ya, tanda. Jadi ukurannya harus lewat percikan darah, yaitu sengsara tanpa dosa. Tuhan untuk mendapatkan nama di atas segala nama, dia harus disalibkan. Kita juga harus mengalami percikan darah, harus mengalami sengsara tanpa dosa, supaya kita dapat tanda itu. Yeskiel pasal 9 ayat yang keempat. 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 Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Huruf T, ya. Ini dia bukti kita diberi tanda, ya, diberi huruf T. Ini artinya tidak boleh disinggung. Inilah orang benar, huruf T. Ya, itu tanda di dahi. Tidak boleh disinggung, sama dengan orang benar. A, buktinya kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Ya. Ini diberi tanda. Itu buktinya. Kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Maka kita diberi tanda. Diberi tanda. B, bukti kita mengalami penyucian dan pembaharuan dan keluh kesah. Karena semua orang berbuat dosa. Artinya kita membenci dosa. Kita membenci dosa. Itu dikasih tanda dia. Ini kalau sudah dikasih tanda nama Tuhan, huruf T, ya, kita akan mengalami penyucian. Kita akan mengalami pembaharuan. Kita akan membenci dosa. Mulai pembaharuan daging. Pembaharuan daging, yaitu taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Ini pembaharuan daging, ya. Nah, jadi kalau kita dimeterai, kita lihat Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 7. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kidung Agung, ini kalau kita dimeterai. Ayat 5 sampai 7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut,
kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Inilah meterai, ya. Kalau kita sudah dimeterai, inilah juga disebut darah penebusan dan nama Tuhan. Maka kita dimeteraikan pada dahi, pikiran. Kalau dahi itu pikiran, baru di tangan itu perbuatan. Sehingga posisi kita sama seperti bayi. Itu kalau sudah dimeteraikan kita di dahi, pikiran, di tangan, perbuatan. Sehingga posisi kita menjadi sama seperti bayi dalam gendongan tangan Tuhan. Artinya kita hanya banyak menangis, banyak menyembah. Itu kalau kita sudah dimeteraikan nama Tuhan. Posisi kita sudah seperti bayi. Kita hanya banyak menangis, banyak menyembah. Hasilnya Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Itu kalau kita banyak menangis, banyak menyembah. Hasilnya Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Tuhan tetap selalu bergumul untuk kita semua dan peduli dan memperhatikan kita. Ingat, tangan Tuhan sanggup untuk melakukan apa yang bayi tidak bisa lakukan. Sekali lagi, tangan Tuhan sanggup untuk melakukan apa yang bayi tidak bisa lakukan. Ya. Apa yang tidak bisa dilakukan bayi. Itu kalau kita sudah dimeteraikan dahi kita, dimeteraikan tangan kita, kita akan menjadi seperti bayi. Kita hanya banyak menangis, banyak menyembah, maka Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Jadi ingat, apa yang tidak bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa dilakukan bayi, Tuhan sanggup untuk melakukannya. Tuhan sanggup. Contoh, membeli sesuatu, ya, membangun gereja. Mungkin kita tidak sanggup, banyak menangis, dibutuhkan. Itu kalau kita memang rindu supaya memiliki ini itu, kita banyak menangis, maka Tuhan sanggup untuk menolong kita. Dan Tuhan juga sanggup untuk memandikan kita sampai sempurna. Dia sanggup memandikan kita sampai sempurna. Jadi sekarang kita hanya harus banyak menangis. Satu waktu nanti itu akan dikumpulkan tangisan air mata kita, akan dikumpulkan menjadi satu sorak-sorai yang luar biasa. Wahyu 22 ayat 3 sampai ayat keempat. Wahyu 22 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Maka tidak akan ada lagi laknat tata anak domba yang akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dimeteraikan oleh darah penebusan. Kita dimeteraikan oleh darah penebusan. Atau disebut diukirkan di dahi kita, di tangan kita. Sehingga satu waktu nanti orang-orang yang dimeteraikan itu akan
menyembah dengan satu sorak-sorai yang sangat luar biasa. Bahkan deruh guru, bahkan deruh ombak, itu Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Menyatu nanti dari 4 penjuru bumi, bangsa kafir dan bangsa Israel. Menyatu manusia itu sama-sama menyembah Tuhan. Dan dari sanalah mereka masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Lanjut ke kerajaan 1000 tahun damai. Masuk ke kota mulia, kota Yerusalem baru. Wahyu 22:3-4 kita akan beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan. Itu yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Dan itulah nanti yang akan beribadah di kerajaan surga selama-lamanya. Kita mau menerima perjamuan suci. Kita menerima perjamuan suci.